Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Dan sekarang insyaallah kita akan membaca kitab ini, Hijrah Antil Jannah. Ini kitab sebenarnya saya menghimpun, menggabung dalam satu kitab ini. Kebanyakan dari kitab ini saya ambil dari kitab Husnul Ta'amul karangan guru kita Syekh Muhammad Ajur. Kemudian saya tambahkan di dalamnya nasihat-nasihat, arahan-arahan dari guru besar kita Maulana Syekh Abdullah Al-Harari yang dihimpun di dalam kitab Sami'atus Syekh Yaqul karangan Syekh Jamil Halim. Jadi insyaallah ini sangat bermanfaat bagi kita, terutama di dalam bergaul, di dalam bermasyarakat, kemudian ya, sesama kita di dalam bermuamalah. Insyaallah. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Halaman 16. Halaman 16. Bergaul yang baik dengan sesama manusia. Jadi sekarang kita menjelaskan tentang bagaimana cara kita bergaul, bermuamalah dengan sesama kita. Bergaul dengan manusia. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Belah sini belah. Belah. Iya. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang maknanya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Ta'ala Maha mengetahui. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ini dalil dasar yang menjelaskan tentang bagaimana metode cara kita di dalam bergaul dengan sesama manusia. Terus B. Pondasi dalam bergaul sesama manusia. Pergaulan yang baik dengan sesama manusia adalah pergaulan yang sesuai dengan ajaran Islam. Metode dalam bergaul adalah bagian yang harus diperhatikan. Tentu harus dibangun di atas pondasi baik yang sesuai tuntunan ajaran agama kita yang mulia. Pondasi terbesar yang harus kita pegang teguh dalam bergaul adalah bahwa ajaran agama kita berisi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bagi makhluknya untuk diikuti, dan hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. jadi kita di dalam bergaul itu
harus dibangun di atas dasar syariat. Harus dibangun di atas dasar syariat. Kenapa? Karena kita sesama makhluk itu dituntut untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Tidak boleh saling kerjasama tolong menolong dalam kemaksiatan. Bahkan ketika ada salah satu, bahkan orang tua sekalipun gak boleh bagi anak untuk mentaati perintahnya kalau memerintahkan terhadap sesuatu yang haram. Dalam hadis dijelaskan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh orang mentaati perintah orang lain di dalam bermaksiat terhadap Allah. Paham itu? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Innad dina indallahil Islam, yang maknanya sesungguhnya agama yang Allah Ta'ala ridhoi hanyalah agama Islam. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam untuk dipeluknya, maka tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi atau celaka. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Maka Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, di mana setiap orang dari kita diperintah olehnya untuk memeluknya dan mengerjakan ajaran-ajaran di dalamnya. Dan dasar keyakinan dalam Islam adalah beriman kepada Allah Ta'ala dan mensucikannya dari menyerupai sesuatu apapun dari ciptaannya. Artinya bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluknya, baik dari satu segi ataupun semua segi. Allah Ta'ala bukan benda dan tidak disifati dengan sifat benda, dan Allah Ta'ala maha suci dari tempat dan arah. Ini yang menjadi fondasi dasar bahwa bergaul sesama manusia itu harus dibangun di atas dasar akidah. Jadi bahkan ikatan terkuat yang mengikat, ikatan paling kuat itu adalah ikatan akidah. Bahkan ikatan ini lebih kuat daripada ikatan nasab sekalipun. Kalau kita berkaca ke kota-kota besar kayak Jakarta, Bogor, Bekasi, mungkin Tegal juga ada, kita akan mendapati ada namanya istilah keluarga gado-gado. Anaknya yang pertama kuliah di kampus ini jadi Wahabi, anaknya kuliah yang kedua di kampus ini jadi liberal, anaknya yang ketiga kuliah di kampus ini jadi HTI. Mungkin sekilas ketika orang tuanya masih hidup itu keluarga akan terlihat biasa saja. Tapi kapan perpecahan dalam keluarga tersebut itu terjadi? Ketika salah satu dari orang tuanya meninggal, itu keluarga pasti ribut. Ribut ditahlilin apa enggak? Ribut ditahlilin apa enggak? Makanya apa yang menggabungkan fondasi dasar, fondasi keislaman dasar adalah itu tadi. Yang menguatkan antara kita adalah ikatan akidah. Ikatan akidah. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, semoga ridha Allah Ta'ala senantiasa tercurah baginya, perintis tarikat Ar-Rifa'iyah, berkata, ghayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Puncak pengetahuan seorang hamba terhadap Allah Ta'ala
adalah dengan meyakini secara pasti tanpa ragu tentang keberadaan Allah Ta'ala tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk dan ada tanpa tempat. Islam merupakan nikmat terbesar yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya yang Dia cintai. Maka setiap orang muslim, jadi Islam itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, melebihi nikmat apapun yang ada. Merupakan suatu tanda bahwa ketika Allah mencintai seorang hambanya, Allah jadikan dia seorang yang beragama Islam. Allah jadikan dia seorang yang beriman. Orang dalam suatu hadis dijelaskan, ketika orang muslim meninggal, hidup susah di dunia, tapi begitu masuk ke dalam surga, apakah ditanya apakah masih mengingat tentang dulu kesusahan yang pernah dirasakan di dunia? Tidak. Dijawabnya tidak sama sekali. Kenapa? Karena sudah mendapati kenikmatan yang tiada tara. Tapi orang kafir yang hidup di dunia ini dengan segala macam bentuk kenikmatan yang mereka miliki, ketika mati dalam keadaan kafir, maka orang tersebut kelak di akhirat kekal di dalam neraka. Ketika ditanya apakah masih mengingat tentang bagaimana kenikmatan yang pernah dulu kamu rasakan ketika di dunia, ditanya tidak sama sekali. Kenapa? Karena mereka yang mendapati siksaan yang begitu pedih, melupakan segala kenikmatan yang dulu pernah dirasakan ketika di dunia. Makanya dalam hadis lain dijelaskan bahwa ad-dunya sijnul mu'mini wasanat. Jadi seperti penjara bagi orang mukmin dunia ini. Makanya di dunia tempat kita beramal, dan kelak di akhirat adalah tempat kita meraih tentang segala sesuatu apa yang telah kita kerjakan dari dunia ini. Maka setiap orang muslim wajib menjaga keislamannya dari berbagai perkara yang dapat merusak dan membatalkannya. Nah, ketika kita tahu bahwa Islam adalah agama terbesar, tentu harus dijaga kenikmatan tersebut. Orang kalau punya HP baru, bagaimana cara menjaganya? Dikasih casing, ya kan? Dikasih anti gores biar kagak baret-baret, dikasih silikon biar jatuh kagak langsung pecah, kan begitu ya? Lah barang tentu dengan keislaman yang merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita, justru itu yang harus lebih kita jaga, harus lebih kita jaga dari hal-hal yang membatalkan keislaman itu sendiri. Yaitu adalah hal yang akan kita bahas sekarang, yaitu riddah. Riddah adalah memutuskan keislaman dengan perkataan kufur atau perbuatan kufur atau keyakinan kufur. Karena itu ulama kita membagi riddah kepada 3 macam. 1. Riddah kufur perkataan, seperti mencaci maki Allah Ta'ala, Rasulullah, Al-Quran, agama Islam, dan lainnya. 2. Riddah atau kufur keyakinan, seperti orang meyakini bahwa Allah Ta'ala sebagai benda, cahaya, atau lainnya, atau meyakini bahwa Allah Ta'ala duduk bersemayam di atas arsy. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, man qala aw i'taqada anna Allah jalisun 'alal 'arsy fahuwa kafirun. Barang siapa berkata atau meyakini bahwa Allah Ta'ala duduk bersemayam di atas arsy, maka seorang yang kafir. Kemudian ketiga, riddah atau kufur perbuatan, seperti melemparkan Al-Quran di tempat yang menjijikan dengan sengaja dan lainnya.
seorang yang jatuh dalam riddah, maka wajib ia segera kembali ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggalkan apa yang menjadikannya jatuh ke dalam kekufuran tersebut. Juga wajib baginya untuk menyesali